Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kabarmu hari ini? Bersama dengan Bu Wiwi, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan dan manfaatnya. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar Lani sedang memikirkan bagaimana proses pembuatan gerabah. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Untuk lebih jelasnya anak-anak hebat, ayo kita baca Gerabah dari Pulau Madura di halaman 124 buku tema kalian. Sudahkah kalian membaca bacaan tersebut? Anak-anak pintar, Ibu yakin kalian telah membaca dengan baik hingga selesai. Sekarang, kita akan mencari ide pokok setiap paragraf dari bacaan tersebut. Ya, ide pokok dapat kita temukan dengan cara berikut. 5 langkah menemukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat dengan kalimat
sampai kamu temukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, anak-anak hebat, yuk cari ide pokok dari bacaan Gerabah dari Pulau Madura. Luar biasa, kalian hebat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana kita mengembangkan sebuah ide pokok menjadi paragraf. Kira-kira sulit nggak sih? Yuk, perhatikan contoh berikut ini. Paragraf yang baik itu hanya memiliki satu ide pokok yang baik. Ide pokok tersebut dikembangkan dengan membuat kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf tidak boleh dilakukan sembarangan ya nak, karena kalimat yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Jika tidak, pembaca akan kesulitan memahami bacaan kita. Ada 4 model pengembangan ide pokok menjadi paragraf. 1. Paragraf deduktif menuliskan gagasan umum ke gagasan khusus, gagasan umum sebagai ide pokok dan gagasan khusus sebagai kalimat penjelas. 2. Paragraf induktif menuliskan gagasan khusus ke gagasan umum, dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas, selanjutnya disimpulkan menjadi ide pokok. 3. Paragraf naratif mengungkapkan peristiwa yang terjadi secara berurutan. 4. Paragraf deskriptif, paragraf yang menggambarkan objek seperti benda, tempat, ciri-ciri fisik, kepribadian atau suasana tertentu. Dengan cara kita melihat model paragraf yang akan kita kembangkan, maka kita dapat membuat paragraf dengan tujuan jenis paragraf. Contoh, ide pokok. Pabrik gerabah di desa itu sudah dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan beras. Kalimat penjelas dapat kita buat dari kata pabrik gerabah, desa gudang penyimpanan beras. Dari kalimat pabrik gerabah, kita kembangkan menjadi kalimat penjelas. Dari kalimat pabrik gerabah, kita kembangkan menjadi kalimat penjelas pabrik gerabah yang telah beroperasi sejak 80-an. Dari kalimat desa, kita kembangkan menjadi kalimat penjelas Desa Sukamaju merupakan desa pertama yang diberi gelar sebagai desa penghasil gerabah terbanyak dan terbaik. Dari kalimat gudang penyimpanan beras, kita kembangkan menjadi kalimat penjelas. Terdapat banyak gedung-gedung tua yang dahulu dipakai tempat produksi gerabah menjadi gudang penyimpanan beras. Selanjutnya, mari kita gabungkan ketiga kalimat tadi. Ingat, gunakan kata penghubung yang tepat. Pabrik gerabah di desa itu sudah dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan beras. Pabrik gerabah tersebut telah dioperasikan sejak tahun 80-an. Desa Sukamaju merupakan desa pertama yang diberi gelar sebagai desa penghasil gerabah terbanyak dan terbaik. Hal ini bisa dibuktikan terdapat banyaknya gedung-gedung tua yang dahulu dipakai tempat produksi gerabah dan sekarang menjadi gudang penyimpanan beras. Nah, anak-anak sekalian, mudah kan dalam mengembangkan ide pokok menjadi paragraf? Baiklah, sekian pembelajaran dari Ibu kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.